jangan pernah mengkhianati apa yang udah dipilih. But I believe in privilege. Oh, wajar lah si Anu kaya, kan anaknya si ini. Yang mungkin mereka nggak tahu bagaimana CEO ini mendidik anak-anaknya. Welcome to Queen Talk, One Talk at a Time. Hari ini kedatangan tamu spesial lagi. Misalnya beberapa waktu yang lalu kita mendatangkan tamu yang ya setengah Palembang, setengah Jakarta, tapi ini full Jakarta kayaknya. Welcome Mas Agus Eka Arifin atau Bang Eka. Hai, Queen. Halo, apa kabar? WhatsApp. WhatsApp, Twitter, Facebook gitu kan. Aduh. Waduh. Thank you so much for your coming. Thank you. Walaupun weekend ini harusnya Bang Eka ini dia leye-leye di kamar. By the way dia habis MCU nih. Yep. How's it going? Everything goes well. Tadi habis MQ, benefit perusahaan, jadi harus digunakan sebaik-baiknya. Betul. Buat tahu juga kan gimana Buat tahu kondisi kita. juga, mudah-mudahan sih sehat walafiat. Kondisi hasil sih belum keluar, katanya sih 1 minggu. Iya nggak mungkin. Jadi masih deg-degan. Kalau langsung keluar tuh antigen kayaknya. Iya betul. Oke, hari ini kita bakal ngebahas ya bagaimana kehidupan Jakarta karena Aquina juga masih beradaptasi dengan kehidupan di sini. Mungkin baru 6 bulan kayaknya, aduh masih kulit nih ya Jakarta sih tahu. Tapi emang bener nggak sih Kak, Jakarta itu keras? Menarik ya. Keras nggak keras ya? Dibilang keras, keras bagi orang yang tidak punya persiapan. Dibilang nggak keras buat orang yang prepare, harusnya bisa lebih survive. Tapi keras nggak keras itu balik lagi ke orang-orang yang merasakan. Kalau Queen gimana? Keras nggak? Agak lembut deh, setengah keras lunak lembut tergantung kondisinya. Tergantung hidupnya kondisi. gimana. Karena Kak Eka ini kan backgroundnya HR ya. Gimana menghadapi kerasnya Jakarta sebagai HR? Menghadapi kerasnya Jakarta sebagai HR. Well, pertama kali kakak pindah sih kalau dari Palembang itu bukan kerja sebagai HR, Queen. Oh, background awal bukan HR. So I'm also looking for something that I really passionate with. Jadi bener-bener nggak dimulai secara smooth. Oh oke, begitu lulus pindah langsung jadi HR itu enggak. Enggak ya. Jadi pertama kali pindah itu juga sebenarnya karena sebuah keterpaksaan. Yang pertama waktu itu pas lulus dari Palembang, waktu itu di Unisri. Nyari-nyari lah kerjaan. Terus bingung, jadi Palembang ini ngapain ya? Lulusan hukum, kalau hukum kayak pidana, perdata mungkin masih relate gitu. But when it comes to the international law major, what will I do in the city gitu ya? Ngapain gitu ya? Terus nyari, rata-rata teman-teman pas di survei, pengen ngapain? Pengen daftar jadi jaksa, pengen ngapain? Pengen daftar jadi PNS, pengen ngapain? Oh pengen Advokat, kerja di bank ini, di bank itu, atau ngapain? Oh kayaknya pengen buka usaha deh gitu. Terus kayak nggak deh, ini bukan sesuai passion nih, kayak harus cari deh, harus pindah gitu. Jadi akhirnya lulus itu tahun 2013 Oktober. 10 years ago. 10 years ago, exactly 10 years ago gitu. 10 years ago lewat sebulan lah gitu. Jadi abis itu wisudanya November, pindah itu ingat banget itu tanggal 4 Desember. Wah, Masih inget. Gitu. Selain itu juga ya ada bumbu-bumbu patah hati lah, apalah gitu kan. Jadi makin menguatkan niat untuk pindah. Terus akhirnya oke, pindah. Nah, pindah waktu itu untungnya yang bikin kakak one step ahead mungkin dari teman-teman yang lain adalah di sini tuh ya udah akomodasi sudah tertanggung lah gitu. Jadi memang keluarga memang sudah ada di sini, rumah ada gitu. Jadi ya pindah tuh udah nggak dalam keadaan lagi mikir harus tinggal di mana, nyari kosan dulu, terus ngapain gitu kan. Rata-rata
kalau ngelihat yang lain tuh pindah, apply kerjaan, dapat, and then datang survei lokasi mana nih tempat yang dekat sama Kos. kantor, biasanya kira-kira kayak gitu. Sama sih. Ya ini kayak dekat dari kantor Queen kan. Jadi kalau dulu tuh nggak, jadi udah pindah, tapi itu cuma punya waktu 1 minggu, dikasih waktu sama orang tua, sama papa. Oke, mau ngapain di sini? Kalau nggak ngapa-ngapain, mending pulang ke Palembang, nerusin usaha, nerusin bisnis gitu. Karena papa punya usaha. No, nggak mau gitu kan, karena kayaknya kalau sebutan di rumah, kayak tuh kakak, kayaknya kakak nggak bakal deh jadi pengusaha gitu. Jadi mending udahlah ke Jakarta dulu ya. Tapi mau Profesional ngapain gitu, lu harus tahu lu mau ngapain dulu gitu, baru pindah. Kayaknya pengen coba sekolah lawyer deh. Pradi ngambil PKPA. Iya. Oke, ya udah. Ambil PKPA. Ambil PKPA kurang lebih waktu itu sebulan setengah lah. Sebulan setengah. Terus abis itu udah ketemu teman-teman baru, ketemu teman-teman lama juga. Karena kebetulan waktu di kampus kakak join salah satu organisasi. Namanya tuh ALSA, Asian Law Student Association. Iya, tahu. Dan FH Unsri itu salah satu membernya dari beberapa belasan All over the world kan? PTN. Yes, all over the world. Tapi kalau di Indonesia sendiri tuh sekarang kalau nggak salah ada 13 atau 14. Dan itu semua PTN waktu itu. Jadi adalah ketemu teman-teman dari asal. Oh si Anu, si ini. Ketemu pada saat ngambil PKPA ini tadi. Terus ngobrol. Ah, kayak seru nih jadi lawyer. Mulailah kepikiran buat jadi lawyer. Tapi bukan lawyer yang sidang di pengadilan yang pakai jubah gitu. Atau lawyer perceraian yang kena sorotan kamera wartawan gitu ya. Nggak. Dulu bayangannya, karena waktu itu banyak teman-teman dari kampus-kampus di Jawa yang coba deh jadi corporate lawyer. Urusannya lebih banyak ya ngurusin kontrak, dokumen, due diligence yang lebih kayak gitu. Ini kayak seru. Udah, singkat cerita lulus dari PKPA ini gitu, dan waktu itu belum sampai ke ujian profesi. Pokoknya udah PKPA ini udah punya modal lah, udah punya sertifikasi. Karena untuk jadi lawyer lagi itu panjang lagi. Jadi kayak ada ujian profesinya. Setelah ada ujian profesinya tuh ada lagi magang, nunggu lagi berapa lama gitu baru diambil sumpahnya. Nah waktu itu untuk menjadi seorang associate di corporate law firm itu syaratnya nggak setegas itu gitu kan. Jadi ya udah mulailah mulai apply ke sana ke sini gitu. Dan dengan sertifikasi PKPA itu tadi. Salah satu plus requirement. It's not a must have, tapi itu salah satu plus requirement untuk bisa diconsider lah gitu. Oke. Oh ternyata pada saat apply tidak segampang itu. Tak segampang itu kalau kata siapa tuh penyanyi idol? Anggi lah itu. Kalau kata dia nggak segampang itu. Ternyata ada beberapa obstacles lain. Yang pertama adalah menghadapi kekuatan jaringan alumni universitas tertentu, which is it's very discriminative. Untuk kita yang datang dari pulau seberang, bukan universitas dari Pulau Jawa, dan waktu itu kakak ngerasa ternyata persaingan itu sampai segitunya ya gitu. Bisa dibilang sih kalau nggak tahu ya kalau menurut penonton podcastnya Queen diskriminatif atau enggak, tapi kalau menurut kakak itu sangat diskriminatif. Iya. Itu karena ada beberapa law firm yang dikuasai oleh mayoritas dari alumni kampus tertentu gitu, yang mana memang preferably-nya untuk ngambil kandidat, gue mau junior gue atau bawahan gue adalah orang yang sama dari kampus gue, jadi gue enak ngaturnya gitu. Nah itu apa ya, dan itu ada beberapa interview, tapi kakak ngerasa kayak itu cuma formalitas deh. Formalitas, karena at the end yang diambil dari kampus itu lagi gitu. Jadi nepotismenya cukup kuat, dan waktu itu apa juga yang mendasari sampai akhirnya pengen deh buat coba ini adalah ngelihat kok teman-teman ini ya di umur waktu itu berapa kalau sekarang 32 berarti waktu itu 22 udah bisa cicil apartemen, udah bisa nyicil mobil.
Dan ternyata waktu itu tuh kalau di konsultan law firm yang memang afiliasinya juga sama kantor-kantor internasional, itu dibayar pakai dolar, Queen. Waktu itu masih boleh pakai dolar. Makin wah gila, pengen deh. Menggebu-gebu lah ya. Gebu-gebu gitu. Terus jalan 2 bulan, 3 bulan, yang tadinya tuh sampai papa dan mama tuh semangat tiap pagi tuh nganterin. Ayo hari ini interview di mana, ayo papa anterin gitu. Wow. Dianterin ke Sudirman, ke Tamrin, macet-macet pagi nggak apa-apa dianterin. Sesuportif itu gitu. Sampai akhirnya udah masuk bulan kedua, bulan ketiga kok belum ada panggilan. Wow. Kok nggak ada panggilan sama sekali gitu. Ada lah 1-2 tapi akhirnya ya gugur di babak kedua, babak ketiga gitu. Terus ada papanya kakak tuh orangnya cukup keras. Jadi waktu itu bilang, pokoknya nih papa cuma bisa nanggung operasional 1-2 bulan ke depan ya. Sisanya nih kamu pikirin deh nih ya. Gimana transport, gimana jajan gitu. Lewat dari 6 bulan, latihan nih rumah listrik bayar sendiri. Oke. Kebayangkan pressure-nya jadi kayak, wah dalam 6 bulan harus bisa dapat kerja. Walaupun ya waktu itu kakak juga yakin kayak nutupin IPL rumah lah. Iya, tapi kakak juga yakin itu nggak mungkin juga sekejam itu lah, setega itu. Itu pasti kayak cuma gertakan yang penting termotivasi untuk bisa kerja. Terus ada beberapa diskusi di rumah, akhirnya dikasih nasihat kayak, Kak kalau at the end memang jadi corporate lawyer sesusah itu, atau mungkin memang jalannya tidak semulus itu, well ya mungkin Tuhan bilang bukan di situ rezekinya gitu. Jobs. Jadi coba deh cari yang lain gitu loh. Banyak kok teman-teman papa yang sarjana ekonomi tiba-tiba jadi dosen gitu, atau misalnya sarjana hukum tiba-tiba ke sales atau apa. Coba deh pindah. Bukan pindah, coba deh apply ke semua yang mungkin relate dengan profil yang ada gitu, yang kayak Eka punya. Mulailah nyebar. Waktu itu belum ada LinkedIn, Queen. Belum. Ya, so untuk anak-anak muda bersyukurlah kalian dipermudah dengan LinkedIn gitu ya. Dulu itu kalau nggak salah adanya cuma Jobstreet sama JobsDB. Jobstreet sama JobsDB gitu. Jadi si Jobstreet sama si JobsDB ini jadi media buat apply lah. Dan ada juga waktu itu karena peralihan dari manual ke digital, itu ada juga yang lamarannya itu diantarin langsung ke kantor. Kayaknya sampai detik ini juga masih ada sih. Ada, tapi mungkin untuk minor role lah, bukan role yang memang strategik gitu untuk yang posisi-posisi kayak gitu. Enggak ya, kalau di Palembang masih sih kayaknya. Kalau di sini sih kayak udah sangat-sangat jarang ya gitu. Jadi nganterin, dan waktu itu belum ada ojek online. Iya lagi 2015 loh. 2013, 2014 baru mau ada ya, belum ada ojek online, belum ada mobil online gitu ya. Yang ada tuh cuma taksi si biru itu gitu ya, dan dan waktu itu bawa mobil juga bukan opsi karena nggak bisa menjangkau banyak kota dengan cepat, jadi mau nggak mau harus bersahabat dengan yang namanya Metro Mini. Kopaja, itu sempat ngerasain Queen. Sampai apal tuh jurusannya kayak P60, S602, kena copet pun udah pernah di dalam bus-bus itu tuh. Jadi perjuangannya cukup kerasa lah. Sampai akhirnya balik lagi, nggak tahu ya. But I believe in privilege. I believe in privilege. You got a privilege from your parents? I'm not getting privilege from my parents, but from the other side. Jadi waktu itu dalam keadaan udah kurang lebih 4-5 bulan lah nganggur. Sampai akhirnya ada salah satu sepupu. Jadi sepupu ini punya teman, salah satu HR manager di perusahaan FMCG. Dia bikin semacam, I don't know, ads maybe di story Instagram atau di mana waktu itu di Facebook. Intinya kayak, hi, I'm looking for someone who actually can help me in HR area, lulusan hukum, cowok, terus apa tuh namanya, Very sama kontrak. mereka.
gitu. Nah terus si mbak sepupunya kakak ini tahu nih, oh ini adek gue lagi nyari kerjaan nih. Ditanya lah sama temennya, gue ada satu nih sepupu. Gitu ada satu sepupu lagi looking for a job. So maybe you wanna try to meet and talk with him gitu kan. Oh boleh, tapi kontrak ya. Under outsource nggak apa-apa nih. Gue rasa nggak apa-apa lah. Yang penting dia kerja dulu daripada dia nggak kerja gitu. Yaudah akhirnya ketemu, mungkin ngelihat body yang cukup gede gitu. Ingat banget ini si kakaknya kalau nonton. Boleh. You know who gitu ya. You know who you are gitu. Jadi dia sampai bilang, kalau aku sih intinya di sini orangnya bisa cepet, bisa satset, terus nggak males-malesan gitu ya, terus mau belajar. Oh ya Mbak siap gitu. Oh ya udah gitu. Ya udah nanti dikabarin lagi gitu. Nah beberapa hari dari situ itu ada panggilan lain. Lain bukan yang itu. No, ada panggilan lain. Ada panggilan lain di salah satu mall besar di Jakarta, building manajemennya manggil as a legal. Jadi dia pernah terima CV kakak, which is kakak juga lupa sebenarnya pernah lamar di sini gitu. Dan lagi-lagi I believe in privilege because privilege is not only from your parents but from your other sides of family, from your friends or maybe from your the ex-boss. same persons from your city gitu. Karena ini ceritanya kayak, Mas, saya ngelihat Mas kuliah di Unsri nih, orang Palembang tuh. Iya, saya orang Palembang Mas. Nah kebetulan si yang nge-interview ini adalah calon usernya si bapak ini, legal manajernya. Dan dia orang Kayu Agung. Oh ya. Jadi dia ngerasa kayak, wah serumpun nih. Jarang-jarang nih saya ketemu sama calon kandidat legal dari Palembang. Biasanya ngelamar tuh jarang banget nih ada anak yang tahu soal kerjaan legal dari luar Jakarta atau dari luar Jawa. Udah dicoba, ngobrol juga interview. Oke, yaudah nanti kita kabarin ya. Singkat cerita sampai 1 bulan nggak ada kabar. Sama, yang ini juga udah 1 bulan nggak ada kabar nih yang temannya sepupu ini tadi. Tapi akhirnya yang teman sepupu ini ngabarin, nelfon, Hai Mas Eka, congratulations ya, kamu diterima di sini. Bisa nggak ke kantor untuk tanda tangan kontrak? Oh ya udah boleh. Senang bukan main. Senang lah bukan main. Ingat banget itu gaji pertama 2 juta. Wow. Can you imagine? Underpaid banget ya waktu itu. Can you imagine living in Jakarta with 2 million rupiah only gitu? Walaupun itu di 2014 tapi itu 2014 masih underpaid tapi banget. itu still underpaid. 2 juta atau 2,5 juta. Oh yaudah nggak apa-apa Mbak, yaudah tanda tangan ya nanti sama agensi outsource-nya. Oke. Udah tanda tangan. Di hari yang sama, kurang lebih 25 menit habis tanda tangan itu, jadi kakak disuruh pulang. Oke, Mas Eko udah bisa pulang, nanti mulainya hari Senin aja. Oh ya udah, pulang. Jelang siap-siap mau pulang, si bapak yang menginterview di legal itu nelpon juga. Mas selamat ya, keterima juga gitu. Oh iya Pak, kapan Mas bisa kesini tanda tangan kontrak? Waduh Pak, saya baru tanda tangan kontrak juga di sini. Waduh sayang sekali Mas, Mas di sana dibayarnya berapa gitu kan? Mulai. Sekitar segini Pak gitu. Mas, kita di sini mau bayar Mas 8 juta. Gimana Mas mau ambil atau enggak gitu. Dan cukup galau waktu itu. Tapi yang satu akhirnya menurut aku nggak usah galau, itu tinggal ya ambil lah yang 8. No, but this kind of situations is finally leading to me the future ya. Yeah, leading to my future and leading to who I am right now gitu loh. Jadi dan waktu itu kakak percaya banget kalau dalam situasi kegalauan tuh kuncinya cuma 2. Ikuti hati. Kalau nggak sholat istikharoh, tanya pendapat ibunda. Nah, waktu itu tanya pendapat mama. Sempat debat. Jadi kayak, Ma ini ada tawaran, ini yang dari temennya Mbak Anu. Dia kasih segini. Kantornya di mana? Oh kantornya di sini. Oh deket dong ya. Yang satu di sini. Kantornya di mana? Jakarta Barat. Tapi dia nawarinnya segini. Ambil yang ini. Oh iya. Ini 2,5 juta gitu. Ini bisa hidup apa gitu.
jangan, dia inget banget pesannya mama tuh waktu itu cuma satu. Jangan pernah mengkhianati apa yang udah dipilih. Jadi kalau udah duluan di tanda tangan yang pertama, well mungkin yang kedua ini tuh cuma tes dari yang di atas. Ya. Dan itu adalah tes komitmen pertama kali. Dan sama buat kakak juga, komitmen tes seorang job seekers itu adalah ketika kita dikasih beberapa pilihan tapi di timing yang nggak tepat kayak begitu. Galau kan? Mau pilih yang mana? Akhirnya udah tinggalin aja dengan segala pertimbangan. Kayak ini 8 juta, kerjanya di sini, tiap hari naik tol, kerja jam 7 pagi, berangkat jam berapa, kalau ada apa-apa di jalan gimana gitu. Dan coba dihitung bensinnya ini, kalau dihitung-hitung ya beda, tapi nggak jauh beda. Minus dong yang 2,5 itu pasti dipastikan minus. Minus, of course. Pasti of course, banget itu. minus. Cuman ya itu dia tadi, akhirnya tetap ngambil yang itu, tetap ngambil yang itu gitu. Dan ya pilihan orang tua tuh ternyata nggak salah, karena setelah 6 bulan ya kakak akhirnya dipindahin dari outsource ke direct kontrak mereka. Lalu pelan-pelan dipindahin lagi jadi ininya mereka, dipindahin lagi jadi apa? Beda departemen lagi. Iya, enggak, bukan beda departemen, dipindahin lagi jadi permanennya mereka gitu. Oh, ini ya status pegawainya itu di upgrade. Benar, di upgrade. Dan ya seiring dan waktu per 6 bulan gaji naik gitu. Nah tapi kan itu udah jadi HRD nih gitu. Dan itu mulai dari HR admin. Tapi kakak lupa kasih tahu, sebelum jadi HR ini sempat akhirnya kerja di salah satu perusahaan rokok besar, itu jadi legal. 3 bulan. Dan gajinya sama, sekitar 2,5 juta. Jadi kayak lebih ke magang kali ya. Nah, waktu itu setelah 3 bulan dapat tawaran nih, Mas, buat future opportunity di sana. Mau nggak akhirnya kita regularize? Ternyata setelah menjalani kegiatan as a legal assistant di kantor ini, oh ternyata nggak seseru itu ya jadi seorang legal. Kerjaannya dealingnya cuma sama komputer, dokumen, komputer, nggak ada kehidupan lain. Sedangkan kakak pecicilan, nggak bisa diem. Pengen nanti interaksi, ngobrol gitu. Nah dari situ akhirnya mutusin, oke, udah deh 3 bulan aja nggak ngambil. Nah itu cukup lama tuh, nganggurnya sekitar 4-5 bulan lah. Baru akhirnya ketemu yang tawaran ini. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya naik gaji. Dan ada beberapa mentor lah yang bilang gitu, ingatlah kalau kita memulai sesuatu, itu jangan pernah melihat uangnya. Setuju. Gitu. Jadi apa ya? Learn first, money will follow. Jadi belajar dulu, skillsnya di sharpening, karena semakin banyak skills yang kita punya itu investasi. Artinya apa? Semakin kaya, semakin banyak kita punya skills, kita punya capability, ya orang juga akan malu menghargai kita dengan harga yang murah pastinya. Benar. Gitu. Dan pasti dihargai. Pasti dihargai gitu. Nah, jadi udah kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun di situ. Untuk pertama kalinya itu kakak nggak apply. Jadi ada perusahaan teknologi lah dari Amrik, nelpon, rekruternya dari Manila, inget banget. Nelpon tiba-tiba pakai bahasa Inggris, kirain ini scam atau penipuan lah gitu. Tapi ternyata enggak. Beneran. Mas, kita lagi nyari posisi ini nih gitu. Mau pindah nggak gitu. Oh ya udah. Coba ditelusurin, coba diikutin, ikut beberapa layer interview, akhirnya pindah gitu. Dan 3 tahun di situ belajar banyak sendirian. Jadi mentornya, bosnya tuh ada di Singapura. Jadi benar-benar kerja sendirian sekali. Nggak ada, jadi itu benar-benar titik belajar tuh ada di situ. Sampai akhirnya pindah lagi ke perusahaan yang lain. Just Aku ini juga tahu. Ya itu. Berarti lama ya di perusahaan yang sebelum ini? Lama. Jadi yang perusahaan makanan ini 1,5. Yang perusahaan teknologi ini kurang lebih hampir 3 tahun, 2 tahun 9 bulan.
terus pindah ke Yang perusahaan si joget-joget ini. Heeh. Perusahaan joget-joget ini hampir 2,5 tahun ya, tapi ini yang seru lah gitu. Jadi bisa berangkat ke luar negeri, handle region lain, itu tuh belajar di sini. Terus pindah lagi yang ke musik ini, yang yang podcast ini Heeh. gitu, dan ya terakhir balik ke teknologi lagi. balik ke teknologi lagi. Kurang lebih 10 tahun ya ada Bang Eka ya? Kayak 9 lah, 9 8 ya? jalan 9 ya. Wow, dari 8 sampai 9 tahun itu menurut Kak Eka, kenapa sih orang-orang pada mencari Jakarta sebagai ladang untuk mencari kerja? Opportunity. Sebanyak itu di sini. Opportunity. Karena gini, sebenarnya dilematis. Kenapa? Karena artinya semakin banyak orang yang meninggalkan kota-kota kayak Palembang atau kota-kota lain, itu artinya si kota ini itu sudah kehilangan beberapa otak-otak fresh untuk membangun kotanya Oh, dalam bentuk apapun itu. iya. Tapi masalahnya pemerintah di sana mungkin juga nggak bisa menjamin bahwa di situ memang ada Otak-otak opportunity atau mungkin ada kesempatan kerja yang mungkin relate atau memang proper dengan profil anak-anak Si muda pelamar ini ini. gitu loh. Nah, sedangkan Jakarta tuh menawarkan itu bagi memang orang-orang yang mau berusaha, mau mencari tahu, dan memang mau explore gitu. Tapi memang nggak semua. Karena ada juga beberapa orang-orang yang kakak lihat yang bisa dibilang juga nggak sukses. Karena ketika kesini, pertama in a rush, terlalu Iya. terburu-buru. Yang kedua dia nggak tahu dia harus ngapain, dia mau ngapain gitu. Yang ketiga juga larut dalam ke-enjoy-yang. gitu. Karena balik lagi, Jakarta offers everything. So you choose it wisely. Jadi you choose the dark side, you can go to the dark side. You choose the light side, you can go to the light side. Or you choose both, you can go both gitu. Jadi untuk orang-orang yang gagal, ya bisa jadi memang orientasi dan visionnya bukan karir. Tapi ini nggak ada nih di kota gue nih. Iya. Tapi ini ada di sini gitu loh. Masalahnya semua yang ada di sini itu butuh uang. Iya. Betul. How we can how we can enjoy things when we cannot afford it by not having Cannot money. produce money, iya. Yeah, by not producing money gitu. Jadi ada orang-orang yang mikirnya kesini, nggak kok, temen aku sukses kok di situ, coba dulu aja berangkat. Ya, tapi kan suksesnya berdarah-darah kan ada Iya, ada proses. ada hal-hal yang ada proses yang berdarah-darah yang dia nggak tahu gitu. Nah itu juga mungkin terjadi ke teman-teman yang lain gitu loh. Keren ya. Jadi Jakarta itu memang keras, tapi tinggal you aja mau choose yang light atau mau choose yang dark. Keras, ya. Gitu. Tapi nggak cuma Jakarta sih sebenarnya. Semua city lah, Bandung, Jogja dan Even lain-lain. our city as well. Iya. Palembang as well. Sekarang sudah seperti itu kayaknya. Kan gini, Queen juga bisa di sini dengan journey yang Queen punya kan, dengan perjalanan yang Queen jalani gitu, dari mulai dari bawah gitu. Sering kali banyak orang ini nggak menstereotip orang-orang dari daerah ya gitu. Cuman sering kali banyak orang anak muda dari daerah datang ke Jakarta itu, they want a very instant way. Iya. Semuanya serba instan. Mereka nggak melihat perjuangan orang-orang yang udah lebih dulu gitu. Dan mereka juga nggak mau tahu. At the end ya itu dia. Either you choose the light side or you choose the dark side. Yang pindah terus memilih pekerjaan yang Dark bypass juga banyak. Menjadi ani-ani misalnya gitu. Gitu kan, atau apa? Ya apapun lah gitu. Apapun lah, menjadi bandar narkoba misalnya atau apapun itu banyak gitu loh. Tapi masalahnya mau nggak mulai dari bawah? It depends on you. Mau nggak start dari bawah? Mau nggak bener-bener mulai dari nol? Gitu loh. Kayak kakak tadi mulai dengan gaji segitu, Iya. siapa yang bisa survive? Kalau Benar. gaya hidupnya memang udah
tinggi sebelumnya gitu loh. Karena gaya hidup kan selalu naik gitu loh, dan gaji berapapun kalau kita maintain dengan wise akan selalu cukup. Benar. Ada orang anaknya 2, istri 1, anak 2, gaji 4 juta UMR cukup. Tapi ada orang hidup sendiri, belum punya pasangan, belum punya Tanggungan. anak, tapi dengan gaji 50 juta bisa jadi nggak cukup. So it depends on how you manage the money gitu loh. Jadi Setuju. ya gitu. Wow, semakin menarik ya. Kalau misalnya fresh graduate nih Kak Eka, dari kacamata seorang HR gitu. Kalau kita spesifik bahas pekerjaan apa yang di-apply kan itu terlalu luas dan terlalu ribetnya. Kalau basic yang Kak Eka lihat sebagai HR, orang mau apply itu apa sih hal yang paling pertama Kak Eka notice? Gitu. Ya, hal paling pertama yang dinotis ketika seorang fresh graduate apply, attitude. It's very important. Bisa dilihat dari kertas itu? Hah? Dari PDF itu bisa dilihat? Of course bisa. Bisa gitu. Apalagi di zaman digital ini. Sekarang kan rata-rata orang applying for a job through CV itu dari email. Benar nggak? Betul. Ya kan? Bandingin deh, ada satu yang buatnya tuh very willing, niat banget. Jadi kayak dear HR manager of apa, hereby I would like to send my CV applying for this job. Blah, 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 blah. Ada yang kayak cuma ngirim CV, nggak ada apa body namanya, nggak ada body email, gitu. subjeknya info locker dong. Kira-kira kakak akan milih yang mana? Ya, yang lebih menghargai kata-kata itu tadi lah. Ya, itu jelas. Itu tuh nomor 1. Oh itu iya. Bisa ketahuan dari bisa sana. Bisa ketahuan. Yang kedua, karena kakak mengalami sendiri, merasakan sendiri di titik-titik awal pencarian karir lah ya. Kakak nggak pernah mau menstereotip kampus mana. So as long as ini orang relate dengan apa yang dia apply, objektif lah ya, bukan subjektif. Orang ini ya berhak untuk dapat kesempatan interview. Jadi ketika di screening memang profilnya cocok dan memang dia nunjukin determinasi pada saat tahap screening. Screening itu berarti kita ngelihat profilnya dari CV ya sebelum interview. Maka orang ini ya berhak, karena sometimes banyak orang gagal itu di babak screening. Di administrasi, betul. Jadi pada saat dia applying for a job, dia udah gagal dari tahap dia membuat CV. Gitu. Dari tahap CV pun itu sudah menentukan. Jadi that's why sekarang tuh kalau anak-anak di sini selalu bikin CV itu nggak perlu rame, nggak perlu ada foto, nggak perlu sewah mungkin, sekeren mungkin. Yang penting informasinya jelas. Ada nama, ada alamat, ada kontak, ada email, ada riwayat pendidikan, lalu juga ada riwayat internship kalau ada experience di organisasi. That's all. Itu yang kita sebut ATS friendly atau application tracking system friendly gitu. Artinya apa? Ketika kita masukin CV ini ke sistem, kita nggak perlu input ulang. Sistem udah bisa ngedetect itu, ngelihat itu, udah bisa disortir dengan baik. Oke, ini baru masuk ke interview gitu loh. Nah, tapi satu hal juga yang perlu juga dikuasain sih, itu adalah kemampuan berbahasa. Iya, komunikasi sih ya, lebih tepatnya mungkin ya. Komunikasi iya, tapi kemampuan berbahasa selain berbahasa Indonesia ini penting. Apalagi Jakarta ya. Jakarta. Even English. Waiters pun di Jakarta tuh gila well spoken banget loh. Ya, betul. Terlebih di daerah selatan ya. Betul. Jadi mau itu di sektor jasa, FMCG, teknologi atau apapun, startup. Even driver online pun. Kemampuan berbahasa itu penting. English is a must. Itu udah bukan sesuatu yang luar biasa lagi ketika orang-orang di Jakarta bisa fasih melafazkan bahasa Inggris gitu. Itu bukan sesuatu yang luar biasa, karena itu memang ya itu salah satu syarat untuk bisa bekerja di kota
Jakarta, megapolitan kayak Jakarta, yang mana very heterogen, orang-orangnya juga nggak cuma berasal dari daerah mana, tapi dari negara mana gitu. Bahkan di beberapa previous employer dan di current employernya kakak misalnya, ya bisa Inggris, ya emang harus gitu loh. Tapi preferably, Iya. kalau bisa bahasa Mandarin. Preferably kalau bisa bahasa Prancis. Karena apa? Bahasa itu menentukan apakah kita bisa berkomunikasi dengan Calon-calon. C-level, leader level, atau mid senior levelnya yang rata-rata adalah expat. Kalau perusahaan-perusahaan yang multinasional yang memang dapat investasi dari negara lain, majority expatnya pasti akan datang dari negara tersebut. For example, kayak sekarang lagi rame Cina. Iya. Investasi Cina tuh lagi banyak banget di semua lini. Ada infrastruktur, ada teknologi, ada jasa, ada transportasi gitu. Dan mereka selalu mencari, karena ya balik lagi kita nggak bisa ngatur mereka. Sebenarnya kan kalau dalam hati kayak, kok lu nyari orang yang bisa bahasa Cina tapi di negara gue sih, ngapain? Kan berarti kan orang-orang di sana nggak bisa bahasa Inggris, gitu. Ya kita bisa apa? Karena mereka invest. Lain ceritanya kalau kita invest ke sana, kita akan cari karyawan yang bisa bahasa Indonesia ya. Nggak bisa belajar, bisa kita sombong karena kita yang invest. Maksudnya kan kita nggak invest. Kan dia yang pemegang ini. Mereka yang bawa modal ke sini. Jadi kemampuan berbahasa selain bahasa daerah dan bahasa Indonesia, yang paling simple Inggris deh. Itu memang harus. Basic lah. Basic. Iya. Karena nanti mungkin off camera kakak bisa tunjukin ke Queen. 98% CV yang masuk ke HR nowadays untuk posisi apapun itu tidak lagi di bahasa Indonesia. Tidak lagi diberikan dalam bahasa Indonesia. Ya, setuju. Bahasa Inggris. Gitu. Nah, jadi untuk bisa punya kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing, Inggris is a must. Satu lagi complementary, either itu Mandarin, Dutch, Korea, Dutch gitu. Kayak sekarang lagi rame kan Korea juga gitu. It's also a plus. Jadi attitude sama satu lagi kemampuan berbahasa itu penting kalau buat kakak. Nggak tahu ya kalau dari sisi HR yang lain. Tapi at least dari sisi kakak, karena memang lingkupnya adalah multinational company, itu menjadi basic, akhirnya menjadi dasar. Terus relate-nya pekerjaan yang di-apply sama apa yang ditawarkan itu di posisi ketiga? Kalau untuk fresh graduate, iya. Oh, oke. Karena fresh graduate juga beda sama biasanya, pro hire ya. saya bebas nih mau jadi apa, biasanya gitu kan fresh graduate. Nah, itu dia. Itu berarti adalah fresh graduate yang nggak punya preparations. Iya, kayak dari awal dia belum menentukan. Betul. Jadi dari awal dia nggak tahu, dia menjadi udahlah kemana angin membawa aja udah. Iya. Saya menyerahkan diri ke Jakarta udah. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Iya. Ya kan? Jangan ya, harus tahu tujuannya. Harus tahu tujuan. Dan benar nggak sih rumor yang tiba-tiba udahlah kerja apa aja, yang penting orang di kampung, orang tua kerja di mana? Oh, Jakarta. Taunya kerja di Jakarta, tiba-tiba jadi admin judi online. Waduh, berat ya. admin judi online. Admin judi online atau tiba-tiba jadi apa? Misalnya bandar narkoba gitu, atau jadi apa? Jangan. Tapi ada satu rumor ya nih Kak Eka, bener gak sih setiap kita mau apply suatu pekerjaan itu harus disesuaikan. Misal lu mau jadi social media specialist, diubah semuanya menjadi social media specialist. Kalau lu mau jadi content creator misalnya, bahasanya dibawa ke content creator. Karena kan ATS itu katanya mendeteksi words yang ada di sebuah CV. Atau cukup satu CV untuk semua pekerjaan? No. Berarti diubah? Iya. That's why we call ATS friendly, right? Jadi ATS itu akan, kalau sekarang kan, kalau di perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang well established, bonafide, mereka nggak akan men-screening lagi secara manual karena itu very time consuming. Time consuming, takes time gitu. Jadi bayangin kalau ada satu posisi dibuka, penduduk Jakarta tuh ada 10 juta, Jabodetabek 18 juta. Yang nganggur itu kurang lebih masih 2 juta, 3 juta. Kalau ada satu posisi dibuka, itu yang ngelamar bisa 2.000. So how we can check 2,000 CVs only in a moment? Cannot. Nggak bisa. Jadi satu-satunya jalan adalah memakai
what we call Tracking. as artificial intelligence yang namanya ATS ini. Gitu. Itu di tracking ya lewat relate atau enggak CV-nya sama posisi yang dilamar, relate atau enggak sama posisi yang ditawarkan gitu. Nah, itu akan terlihat di situ. Jadi untuk bisa masang keywords yang memang relate ya itu memang udah bukan Sesuaikan. rahasia lagi, itu memang harus disesuaikan gitu. Oke. Karena aku ini kan pernah buka kayak ya loker kecil-kecilan lah, cuma mencari konten kreator di sini gitu kan. Ternyata yang apply juga benar kata Bang Eka, info loker, terus disuruh buat motivational letter. Kalau mau yang bisa berbahasa bla bla bla, tapi kalau mau cari yang suka belajar itu aku. Oh kayak, waduh, gue ditantang. Tahu nggak? Tahu LPDP kan punya? Tahu. Tahu nggak kenapa pemerintah melalui LPDP itu selalu minta orang selain sponsorship, terus juga CV, terus juga ini selalu ada yang namanya motivational letter atau essay. Iya ya, the reason why you take this, you take Karena untuk melihat the reason behind why you applying for this scholarship. Ada orang yang kayak cuma sekedar iseng aja lah udah. Isi waktu luang. Isi waktu luang udah lah, siapa tahu dapat. Tinggal di Belanda, tinggal di Amerika, dibiayai negara, lulus nggak lulus urusan belakang. It's part of the screening, right? Iya. Itu kan adalah part dari gimana tim LPDP untuk men-screening bahwa mereka benar-benar mendapatkan kandidat yang memang fit, kandidat yang memang benar-benar butuh nih beasiswa. Yang qualified ya. Yang qualified gitu loh. Nah, begitupun juga di dunia kerja. Sama. As simple as that ya. As simple as that. Tapi ada kelemahan di pendidikan Indonesia ya menurut aku Ina untuk transmigrasi di antara setelah lulus ke dunia kerja. Karena di kuliah itu kita nggak diajarin nih cara buat CV, how to facing the job seeker timing gitu kan. Rata-rata ini di sekolah informal yang bisa kita dapat mulai dari kelas TikTok mungkin atau kelas-kelas apa gitu. Nah, dari Kak Eka sendiri apakah pengen ada suatu pembaruan gitu di mungkin kurikulum apa ya di Sudah Indonesia? kan? Lagi berjalan gitu. Jadi Sekolah informal. Vision Menteri Pendidikan yang sekarang, which is Pak Nadiem, itu kan gimana caranya untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa ini supaya dia bisa lebih prepared lagi di dunia kerja. Dibikinlah program magang kampus Merdeka misalnya gitu, ini untuk belajar gitu. Karena dari dulu memang kampus-kampus kita, sekali lagi kakak nggak tahu gimana bagaimana standar pendidikan di Pulau Jawa, tapi let us see in our city gitu ya, let us see in our city. Itu benar-benar masih terbelakang, Queen. Sorry to say. Benar-benar masih teoretis banget gitu ya, benar-benar masih masih ya ngobrolnya tuh ya nggak jauh-jauh dari seputar teori, tapi aplikasinya tuh masih nol. Masih belum ada gitu. Nah, mungkin harapan kakak ini harusnya lebih rata. Bahwa opportunity untuk bisa ikut ke program-program seperti itu nggak cuma terbatas ada di Pulau Jawa aja, tapi atau juga PTN mungkin ternama saja iya, ya. itu juga di tempat-tempat lain. Atau seenggak-enggaknya kalau memang kesempatan yang ada di wilayah ini terbatas, bukalah di situ. Bukalah di situ gitu. Tapi itu perlu peran serta masyarakat dan dunia usaha juga gitu. Nah, masalahnya di Palembang ekosistem itu belum terbentuk. Iya lagi. benar. Let's see, nggak usah jauh-jauh. Kita berkaca sama 3 kota lain deh selain Jakarta. Ada Bandung, ada Jogja, ada satu lagi Surabaya, gitu ya. Banyak startup itu yang akhir-akhir ini itu lahir dari 3 kota ini. Startup baru. Kota besar. Yang headquarter-nya justru nggak lagi mereka park di Jakarta tapi di kota itu. Kayak Bandung atau Jogja itu udah banyak sekali startup teknologi yang dapat fundraising dari luar negeri. Yang udah seri S, seri B, udah banyak. Akhirnya apa? Itu ngebuka ekosistem di situ. Jadi anak-anak yang lulusan dari kampus-kampus itu nggak cuma PTN ya, tapi juga katanya, kenapa nih aku nggak harus ke Jakarta nih berarti, di tempatku ada dan sama dengan standar
penggajian dengan standar Iya. kompetensi yang juga sama kayak Jakarta. Nah, Palembang tuh belum ada. Dan itu mungkin menjadi salah satu juga kenapa daerah ini yang maju cuma di kota besar doang. Karena yang pentolannya pada pergi ke kota besar itu. Iya, Ya kan? Sedangkan kotanya sendiri ditinggalin. betul, Itu yang terjadi sekarang. betul, Makanya yang maju kenapa cuma Jakarta aja, cuma Bandung betul. aja atau Itu cuma dari dari sisi ini ya, dari sisi apa? karena emasnya yang ninggalin gitu loh. Emas dari kota itu meninggalkan kotanya Sebenarnya sendiri. dibilang emas juga enggak ya. Sebenarnya Ya perhiasan bagus lah. Walaupun bukan emas. dan apa ya? Kalau dilihat juga kayak di beberapa daerah Mm-mm. pengaturan terhadap akses pendidikan, akses pekerjaan itu masih very monopolistic. Mm. Let's agree to disagree. Untuk masuk menjadi seorang honorer aja di Palembang, kamu bawaan siapa? Benar nggak? Kamu Nggak berani titipan, nih bilang iya kamu atau titipan siapa? It happens. Iya sih. It happens loh. Itu kita harus akui, Mm-mm. gitu loh. Atau misalnya untuk nggak hanya Mm. di instansi pemerintahan ya, mungkin juga di BUMD atau di perusahaan-perusahaan yang let's say di Jakarta ada lalu buka cabang di Palembang atau mungkin perbankan, it also happen very monopolistic, very dynastical gitu ya. Bahkan ya sekarang kan lagi heboh nih pemilu, si ini Pak Anu dinasti. Nggak hanya di politik, Queen, itu juga terjadi di kantor-kantor, Dan itu terjadi di pendidikan, instansi, iya. terjadi di dunia pendidikan, Mau terjadi masuk di mana. sekolah aja gitu juga ya. Mm. Sistem feodal itu masih ada sampai sekarang masih ada gitu. Mari kita belajar ke taipan atau konglomerat besar gitu ya. Jadi seringkali yang ada di otak kita tuh, oh nih orang, mungkin memang ada beberapa orang-orang yang wajar lah si Anu kaya, kan anaknya si ini. Oh wajar si Anu jadi CEO sini, kan anaknya si ini. Yang mungkin mereka nggak tahu bagaimana CEO ini mendidik anak-anaknya. Gitu. Itu yang kita nggak tahu. Kakak punya teman, Gwen, salah satu influencer lah. Dan dia anak salah satu CEO dari grup media atau grup radio yang paling besar di Jakarta. But I know since the very first time he built his business, it's not because of his father. The privilege is there, tapi itu bukan karena berarti bapaknya butuh duit berapa bangun PT ini, nggak, bukan. Dia bahkan begitu dia lulus kuliah dari luar negeri, dia dimasukin bapaknya ke dalam company bapaknya, pengen belajar, kamu di bawah under departemen ini, di bawah Pak ini, which is si Pak A atau si Pak B ini mungkin 5-6 layer dulu baru ke bapaknya. Posisi itu ya. Jadi karyawan kontrak dulu, bener-bener belajar dari bawah gimana manajemen Disuruh sebuah berproses perusahaan. ya. Berproses. Jadi balik lagi sebenarnya kuncinya adalah mau itu kita jadi diaspora Palembang dimanapun itu, mau itu kita berkelana, mau itu di Jakarta, di mana, di luar negeri, mau nggak mulai dari nol. The attitude to start from the very beginning itu yang paling penting. Dan Iya, rata-rata itu. dan nggak banyak yang mau kayak gitu. Benar. I cannot imagine kalau dia nggak ikut layering itu, dia bakal punya attitude yang bagus. Iya. Karena attitude tuh dibentuk dari proses Iya, tadi. betul. Kebayang Step by kan kalau misalnya step, gitu. ada seorang konglomerat yang ngasih privilege ke anaknya. Oke, kamu udah lulus ya dari Australia. Oke, langsung jadi CEO di perusahaan papa yang ini. Dengan otak yang nol, dia nggak tahu Pengalaman caranya, pengalaman nol, how to run a business, how to run a company, dia nggak tahu. Tiba-tiba harus menjalankan company yang besar. Bisa kebayang nggak arogannya seperti apa? Iya. Kayak di film-film ya. Incapable-nya seperti apa gitu. Tapi ya tetap ada, yang kayak gitu ada. Ada, dan ada yang berhasil bertahan dan ada yang nggak bertahan. Iya. Syukur-syukur kalau dia bisa Syukur-syukur. bertahan. Sultan. Wow, keren. Kalau dari Kak Eka, if you can describe in 3 words, apa sih
modal untuk anak muda yang mau melamar kerja ya dari pandangan HR? 3 modal utama selain Melamar kerja dimanapun. dimanapun in general Oke. in university. Attitude, Attitude, persistence, sama satu lagi apa ya? Intelligent of course. wah iya sih ujungnya kita masih butuh intelligence ya, capability kita. Karena kita nggak mungkin kan melamar menjadi seorang accounting tapi kita lulusan SMA. Iya, iya lagi. Banyak ya yang selama ini, oh iya ya gitu. Oke, nggak berasa nih udah hampir 1 jam. Thank you so much Mas Agus Eka Arifin, Thank you, HR Queen. Specialist. Gila, keren. It's been an honor to be here. Sukses Iya. terus. Tetap dengerin Queen Talk One Talk at a Time. Thank you guys.